A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dikaruniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal islam. Dan dengan nikmat itu pula kita masih bisa sama-sama menghadiri rangkaian salat maghrib berjamaah, dilanjutkan duduk i'tikaf thalabul ilmi, yang tentunya mudah-mudahan ini semua menjadi amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan hal-hal yang masih berhubungan dengan kekeluargaan, tentang rumah tangga, di mana pada bulan yang lalu kita membahas mengenai bagaimana seseorang memiliki ihsan, memiliki rasa syafaqah, kasih sayang terhadap dirinya. Maksudnya adalah dengan tidak menjerumuskan dirinya ke dalam perkara-perkara yang haram, ke dalam kemaksiatan, ya. Karena memang kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan, yang itu semua juga adalah satu hal yang harus kita usahakan. Namun jangan sampai apa yang kita lakukan untuk mendapatkan keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, menyebabkan diri kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan lanjutkan selanjutnya, yang kita bahas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul halali faridatun ala kulli muslimin, ya. Sehingga kalau kita kemarin adalah membahas bagaimana diri kita tidak terjerumus, ya, diri kita ada rasa kasih sayang kepada diri kita sendiri dengan kita ini berusaha, ya, untuk senantiasa memperhatikan aturan-aturan Allah, ya. Nah, oleh karenanya lah dalam mendapatkan, ya, keperluan dan kebutuhan kita, tentunya kita harus mendapatkannya dengan cara yang halal, ya. Dengan cara yang halal, ya. Dengan cara yang halal yang kita dapatkan juga sesuatu yang halal. Sehingga baginda Nabi SAW mengatakan thalabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari sesuatu yang halal itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya berarti kita ini harus memahami hukum-hukum, harus mempelajari. Kalau kita di dalam berdagang, bertani, berbisnis dan lain sebagainya, kita pahami
mana yang secara syariat dihalalkan, mana yang diharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian wa hadhil faridatu min baini sairil faraidi aqsaha 'alal uqul fahman. Ya. Kemudian wa asqaluha 'alal jawarihi fi'lan. Walidzalika indarosa bil kulliyati ilman wa amalan. Masya Allah. Faridah yang disebut dalam hadis ini, hadisnya Sayyidina Ibnu Mas'ud, wajib ini, maknanya berarti dia itu termasuk bagian daripada hal-hal yang diwajibkan. Contoh, misalkan sholat juga adalah faridah, puasa Ramadan adalah faridah. Ya. Maka hal ini dikatakan aqsaha 'alal uquli fahman, ya. Wa athqaluha 'alal jawarihi fi'lan. Sehingga hal ini sulit, ya, dipahami kalau kita tidak mau belajar. Ya. Bagaimana itu perdagangan yang dibolehkan, kemudian hukum-hukum dalam segala hal yang kita kerjakan dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian wa asqaluha 'alal jawarihi fi'lan, sesuatu yang sulit dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Karena apa? Karena kita itu terkadang terdorong oleh keinginan nafsu dan juga digoda oleh setan. Maka kenapa dalam hadis itu disebut, ya, khairul biqa al masajid, sebaik-baik tempat itu masjid. Wa syarrul biqa aswaq, aswaquha, seburuk-buruk tempat itu pasar. Ya. Maksudnya bukan berarti orang yang di pasar itu kemudian semuanya buruk, tidak. Maksudnya orang di dalam menjalankan berbagai macam aktivitas, ya, pekerjaan-pekerjaan itu juga digoda oleh setan, dibisiki oleh hawa nafsu, keinginan nafsu. Ya. Karena kadang sifat nafsu yang buruk itu kan, kalau menjadi pembeli inginnya dicukupi bahkan dilebihkan, kalau menjadi penjual inginnya mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, modalnya sedikit, ingin, ya, bagaimana tidak mendapatkan kerugian. Sehingga berbagai macam cara kadang ditempuh, gitu. Sehingga kadang orang itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak dibolehkan. Sehingga kalau kita berkaca kepada surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Celaka orang, kecelakaanlah bagi orang-orang yang berlaku curang. Apa? Ya. Di antaranya dalam ayat tersebut disebutkan adalah allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia sebagai pembeli meminta ditimbangkan oleh penjual, maka ingin dicukupkan, jangan sampai kurang. Tapi wa idza kaluhum, ketika dia yang menimbang atau menakar, yukhsirun, dia akan mengurangi. Ya. Dan hukum, ya, wailul lil mutaffifin ini bukan hanya bagi pedagang, ya.
Karena dalam Al-Quran itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil bukan hanya dengan khususnya sebab, tetapi dengan umumnya lafaz. Sehingga siapapun yang melakukan kecurangan, pasti dia itu akan mendapatkan kecelakaan. Maksudnya dia itu akan mendapatkan iqab dari Allah Ta'ala. Apapun itu. Ya. Kemudian selanjutnya, sehingga ya, contoh misalkan di dalam perdagangan itu ya, kita akan digoda ya oleh setan untuk melakukan berbagai macam hal yang sifatnya goror. Sifatnya apa? Sifatnya adalah menipu. Ya. Sifatnya adalah penipuan, pengurangan dan lain sebagainya. Maka kenapa ketika kita masuk pasar dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga berlindung kepada Allah ya. Kita tanpa bimbingan Allah, tanpa perlindungan Allah itu tidak bisa. Kita mohon perlindungan Allah, penjagaan dari Allah Ta'ala ya, untuk menjadi ya, pedagang yang benar, yang siddiq. Sehingga Rasulullah mengatakan sendiri, at-tajir as-saduq al-amin ma'al anbiya wal mursalin fil jannah. Seorang pedagang, seorang pembisnis yang soduk, yang benar, yang amanah, dia akan bersama dengan para nabi dan para rasul di mana? Di surga. Karena itu juga perjuangan. Ya. Nah. Ya. Wa asqaluha 'alal jawarihi fi'lan. Bahkan sekarang itu ya, ini kalau kita melihat berbagai macam cara berdagang ya. Nah, kita jangan ikut sistem yang kalau menurut kita pelajari, oh ternyata ini ada kecurangan. Tapi memang untungnya besar dan sedang ramai dilakukan oleh orang-orang. Jangan kita ikut-ikutan. Ya. Banyak sekali. Ya. Bahkan dalam hal-hal yang hubungannya dengan ibadah dalam agama pun, dia apa? Dibuat cara-cara itu. Mohon maaf. Bapak-bapak mungkin sering mendengar di media-media sosial, di Facebook, di mana gitu kan, ada promo akikoh murah 1 juta sekian sudah dapat nasi, kemudian hewan sudah tinggal makan ya. Ini ibadah sebetulnya. Akikoh itu ibadah ya. Akikoh itu apa? Ibadah, walaupun sunnah hukumnya. Tapi sekarang dijadikan satu, karena memang ya termasuk usaha yang cukup banyak penggemarnya, karena memang hampir mungkin setiap bulan banyak bayi-bayi yang lahir, banyak orang yang sekarang memang sudah banyak mampu untuk melakukan akikoh. Nah, karena banyaknya brand-brand akikoh itu, kemudian para pemilik, owner akikoh itu kadang perang harga ya. Jadi bagaimana akikohnya itu apa? Diminati banyak orang, maka dibuat promo-promo harga murah. Ya, promo-promo harga murah. Nah, kita nggak tahu, kita tuh kadang mesennya online, ya kan? Kita hubungi customer service-nya, akhirnya nanti sudah beres, diantar ke rumah kita, dan kita tidak tahu hewan yang seperti apa yang disembelih ya. Padahal
Akikoh itu menurut kaul yang paling lemah, setidaknya dombanya usia 6 bulan. Ya. Setidaknya itu paling minim dombanya usia berapa? 6 bulan. Itu pun kalau mau pakai yang wanita, yang domba betina itu harganya ya sudah di harga 9 sampai 1 juta, 900.000 sampai 1 juta. Ada yang menawarkan 1,3, 1,5 sudah dimasak, sudah tinggal dibagikan. Berebut harga. Akhirnya yang jadi korban siapa? Konsumen. Ya kan? Konsumen nggak tahu itu hewannya bagaimana, usianya berapa. Nah, ini dalam hal-hal yang sifatnya adalah ibadah. Ya. Lain halnya dengan misalkan hanya pesan nasi bungkus, nasi kotak, nasi box, ya. Mau ayam usia berapa, mau kambing domba usia berapa, itu nggak mempengaruhi karena bukan ibadah. Kalau akikoh itu ibadah. Nah, ya. Maka harus dia apa? Diperhatikan. Karena kita ini terkadang mudah tergoda dengan diskon, ya. Dengan Masya Allah, itu kan kadang seperti itu, ya. Padahal tuh kita tahu, ya. Misalkan harga barang itu 80.000, masuk satu toko besar supermarket dihargakan 200.000 misalkan, ya. Ketika barang sudah lama diam di sana, akhirnya diturunkan harganya menjadi berapa? 100.000, tetap ada untung 20.000, gitu. Ya, bilangnya diskon berapa? 80%. Nah, jadi manajemen marketing yang seperti itu hendaknya kita ini jangan ikut-ikutan. Ya. Kita itu harus punya keyakinan bahwasanya rizki saya pasti sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya jangan sampai akhirnya melanggar apa? Melanggar koridor syariat yang sudah ditentukan. Gitu. Ya. Itu sedikit gambaran dan masih banyak yang lainnya. Ya. Nah, kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, kita sebagai pekerja dan lain sebagainya kalau dalam berbisnis, hendaknya betul-betul mempelajari hal-hal tersebut, ya, sehingga tidak ada gharar, tidak ada yang dirugikan di dalam akad daripada jual beli. Misalkan kita buka online shop, ya, terus di berandanya gambarnya bagus-bagus, terus ya ternyata ya ketika kita jadi memberikan gambar-gambar yang bagus, ya, seolah-olah ini barang yang memang bagus, yang asli, padahal kualitasnya kualitas yang rendah. Ya. Dihargakan kemudian harganya murah, ya. Akhirnya para orang yang mau beli itu lihat, ini bagus nih, harganya murah juga. Nggak taunya setelah datang sampai di rumah, barangnya apa? Ya, 1 hari 2 hari udah rusak itu barang. Memang kita dapat untung, tapi ada orang yang merasa dirugikan oleh kita. Nah, itu. Walidzalika indarasa bil kulliyati ilman wa amalan, maka karena itulah penting diperhatikan secara keseluruhan, baik secara ilmu dan perbuatan, ya. Wasara gumudu ilmihi sababan lindirasi amalihi idzannal juhal annal halala mafqud wa anna sabila dunal wisali ilaihi masdud
wa annahu lam yabqa minat thayyibati illal ma'ul furat wal hasisun nabit fil mawat wa ma'adahu faqad ahbasathul aydiyal adiyah wa absadathul muamalatil fasidah wa idza ta'azzarat al qanaah bil hasis minan nabat lam yabqa wajhu siwal ittisa fil muharramat farafidu hadzal qutba minad dini aslan walam yudriku bainal amwali farqan wa faslan wa hayhata fal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun wala tazalu hadhihi salasah muqtaranatun kaifama taqallabatil halat walamma kanat hadhihi bid'atun amma fid dini dararuha wastatara fil khalqi shiraraha wajaba kasbul ghita'an fasadiha bil irsadi ila mudrikil farqi bainal halali wal haram wasyubhati ala wajhit tahqiqi wal bayan wala yukhrijuhu at-tadyiqu an hiyazil imkan. Maka oleh karena itulah penting seorang mempelajari ilmunya, kemudian dari ilmu itu dipraktekkan. Ya. Dan juga bukan karena tadi ya, ada hal-hal di sini disebutkan, ada hal-hal yang kadang ini halal atau haram. Nah, jadi akhirnya orang karena melihat wah susah kalau begitu, kalau dagang seperti itu, kalau selalu ingin begitu sepertinya susah, akhirnya nggak mau usaha, itu pun keliru juga. Ya. Lalu bagaimana? Nah, sama seperti begini. Ketika kita mendengar tentang ikhlas, ya, ikhlas itu kita beribadah hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, terus kadang kita sholat, kita merasa seolah-olah kok saya ria, saya kok ingin dilihat, saya kok ingin didengar. Terus karena itu akhirnya kita berhenti dari ibadah. Daripada ada terus ria, sum'ah, maunya ingin didengar, udahlah nggak usah sholat. Itu juga keliru. Ya. Jadi bagaimana sholat tetap dilaksanakan, diusahakan untuk betul-betul, ya, betul-betul niatnya karena Allah, ya, dan sholatnya tetap dilaksanakan. Nah, begitu juga kalau kita hari ini, wah susah sepertinya kalau seperti yang disampaikan tadi, misalkan hukum-hukum itu, udahlah kalau gitu nggak usah dagang, udahlah kalau gitu nggak usah berusaha. Tidak, usahanya tetap dijalankan dan kita tetap terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan itu. Ya. Dan kekurangannya kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Contoh, ya, kita itu kadang juga sering melakukan hal-hal yang mungkin hal itu adalah satu hal. Contoh misalkan kita di pabrik, ya, perjanjian waktu kerja 7 jam misalkan. Terus selama 7 jam itu ya kerja, ada waktu istirahatnya sekian, misalkan 1 jam istirahat. Nah, maka kita harus komitmen, berarti waktunya kerja-kerja, waktunya istirahat-istirahat. Nah, jangan kemudian ada di antara waktu kerja yang kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, akhirnya ada waktu yang tidak cukup menjadi 7 jam. Tapi gaji kita oleh pabrik, dia dibayar penuh 7 jam. Ya. Berarti di situ sebetulnya ada apa? Ada hal yang kalau disebut mungkin syubhat. Nah, makanya walaupun kita belum wajib zakat, setidaknya kita keluarkan, mudah-mudahan itu jadi apa? Jadi kafaroh bagi rizki yang ada pada diri kita, supaya tidak jadi madorot kepada apa yang kita dapatkan. Kita dagang juga sama seperti itu, ya. Ada saja kadang, ya, harta-harta yang nggak jelas, ya. Maka kita pun apa? Kita keluarkan, kita bersihkan, ya, digunakan, ya,
diinfakkan, dibersihkan dengan apa? Dengan infak, dengan sodako, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya. Farqon wa faslan wa hayhata wa hayhata. Fal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan bagi seorang yang melakukan pekerjaan itu, ya seperti kemarin yang kita telah sampaikan, kita dengar bahwasanya kita harus punya namanya apa? Tajdidul yaqin, memperbaharui keyakinan kita, menanamkan keyakinan kita. Ya. Karena kalau keyakinan itu keliru, bahkan melemah keyakinan itu, nanti akan berbahaya bagi diri kita. Ya. Seorang dokter, ya, dia berkeyakinan kalau ya datangnya rizki saya itu karena banyak pasien. Nanti ketika pasiennya tidak ada atau kurang, dia akan apa? Mungkin akan berpikir, bahkan sampai mengucapkan, ya mudah-mudahan banyak orang yang sakit hari ini. Nah, sehingga datang kemana? Datang ke dokter, gitu. Itu terucap seperti apa? Itu kenapa? Karena tadi. Ya. Padahal, ya, rizki kita itu sudah fi qadari makdur, dalam ketentuan yang sudah apa namanya terukur, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga selanjutnya adalah, ya, memperbaiki, ya, dengan cara apa? Dengan cara mau belajar, dipahami, gitu. Sehingga kalau kita itu nggak ikut-ikutan dengan cara yang tidak baik, yang bahkan kata para ulama misalkan, oh ini hukumnya nggak boleh karena ada goror, ada maisir, ada tipu-tipuan di dalamnya, jangan dilakukan. Walaupun sekarang lagi viral, lagi rame misalkan, ya kita nggak akan ikut-ikutan. Kenapa? Karena hal itu memang dilarang. Dan kita, ya, pastinya akan merasa yakin dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Allahu Akbar. Makanya biasanya yang, ya, sesuatu yang kalau dalam hukum itu memang, ya. Jadi kita, ya, sekarang tuh ramai kadang, ya, masalah tentang orang tuh ingin dikenal orang, ya. Karena dengan viral, dengan terkenal, wah ini nanti kalau dagangannya laris, laku dan lain sebagainya, ya. Maka kalaulah kita dikenal orang, dikenal harus dengan prestasi, gitu, ya. Jadi prestasi kebaikan-kebaikan, nah itu jadi bagus, ya. Kalau dalam kalam Arab itu memang benar mengatakan kholib tu'rof, ya. Orang tuh kan kadang sekarang karena ingin terkenalnya, ya, dia kemudian apa? Berselisih dengan syariat. Nah, kholib tu'rof, memang betul orang itu kalau nyeleneh nanti dikenal, betul, ya. Nyeleneh, ngikut misalkan hukum Islamnya begini, dia malah nyeleneh begitu, akhirnya terkenal, ya. Tapi terkenal yang kayak gitu tuh bukan prestasi, ya, bahaya, nah, gitu ya. Terus biasanya, ya, yang terkenal karena instan itu enggak lama, gitu ya, tidak lama. Nah dari itulah maka kemudian selanjutnya adalah kita melihat bagaimana kondisi orang-orang terdahulu, ya. Orang-orang terdahulu itu di dalam berusaha, ya, bahkan mereka itu hati-hati, ya. Yang sebetulnya di dalam hukum fikih
itu masih masuk dalam ranah sesuatu yang ma'fuun anhu gitu ya. Contoh misalkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah ya mendapatkan hadiah berupa minyak wangi dari Bahrain ya, mendapatkan hadiah minyak. Maka dia tawarkan kepada para sahabat, ditawarkan, siapa yang mau bersedia untuk menimbang dan nantinya membagi-bagikan minyak wangi. Tidak ada yang mau, tidak ada yang bersedia, ada yang menunjuk tangan. Maka ada istrinya ya, dia tunjuk tangan, saya wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Umar, jangan ya. Ditawarkan lagi sampai 3 kali, tidak ada yang mau, dan setiap kali ditawarkan istrinya yang, saya bersedia wahai Amirul Mukminin. Maka akhirnya setelah 3 kali kata Sayyidina Umar, kenapa aku tidak izinkan engkau untuk menimbang minyak wangi itu? Karena pasti namanya menimbang minyak wangi, tangan kamu itu akan terkena apa? Minyak, bekas-bekas minyak ya. Sehingga dari bekas-bekas minyak ini nanti akan mendapatkan manfaat harum dari minyak itu ya. Nah berarti kamu telah mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Itu sampai seperti itu ya. Padahal itu khalifah. Nah, dan kalau menurut hukum yang wajar, maknanya bukan kepada waro. Hal itu siapapun yang akan menimbang pasti tangan itu akan kena minyak wangi. Tapi hal itu dihindari oleh Sayyidina Umar. Gitu. Ya. Itu namanya apa? Itu namanya waro. Menjaga diri bukan hanya dari yang haram, tapi juga dari yang syubhat. Maka pantas kalau dari keturunan beliau lahir Umar ibni Abdul Aziz itu. Sayyidina Umar ibni Abdul Aziz itu ya, itu ceritanya Sayyidina Umar ibni al-Khattab beliau itu seorang pemimpin yang suka kalau malam itu jarang tidur, keliling Madinah ya, keliling. Kalau ada kapilah yang sedang kemalaman kemudian tidak memiliki bahan makanan, akan diberikan makanan ya. Kemudian jadi satu waktu Sayyidina Umar ini lewat di rumah seseorang penjual susu, seorang wanita, punya anak wanita. Nah yang jualannya itu anaknya wanita itu. Lagi ngobrol. Wahai anakku, sepertinya ini harga susu sedang naik. Maka bagaimana kalau kita campur dengan air? Kata anaknya, jangan wahai ibu. Gitu. Ya. Terus ya, nanti diketahui oleh Amirul Mukminin. Nah, kata ibunya, mana mungkin Amirul Mukminin tahu? Enggak tahu. Gitu. Baiklah ibu kalau begitu. Kalaupun Amirul Mukminin tidak tahu, Allah Maha mengetahui perbuatan kita. Dan itu didengar oleh siapa? Sayyidina Umar. Langsung ya ditandai rumah itu. Nah, besok paginya ditawarkan anak Sayyidina Umar untuk mau melamar anak wanita tadi. Nah, sehingga ya setelah menikah kemudian melahirkan anak, dan anak itulah yang nanti melahirkan siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah hanya 2 tahun tetapi menjadi pemimpin yang sangat adil bagi umat Islam di waktu itu. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada lagi Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah.
Sayyidina Abu Bakar itu berjalan setelah jadi khalifah, ya, setelah jadi khalifah, beliau pagi-pagi masih bawa kain, ya, bahan-bahan itu, ya. Kalau kita itu seperti bahan-bahan untuk dibuatkan baju gitu. Ditegur oleh Sayyidina Umar, "Wahai Abu Bakar, mau kemana engkau?" "Mau ke pasar." Gitu. "Mau ngapain?" "Saya ini punya keluarga, saya harus menafkahi mereka." Kata Sayyidina Umar, "Wahai Abu Bakar, kamu ini sudah jadi khalifah. Nah, lalu bagaimana keluarga saya?" "Baiklah kalau begitu, nanti kita musyawarah dengan salah satunya adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah." Untuk apa? Untuk menentukan tunjangan, ya, dari Baitul Mal. Akhirnya ditentukan, Sayyidina Abu Bakar sudah nggak dagang lagi, ngurusin urusan umat Islam saja. Nah, akhirnya apa? Satu waktu setelah dapat tunjangan, satu waktu istrinya ingin membuat manisan. Bilang sama suaminya, "Wahai Abu Bakar, saya ini ingin buat manisan." Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya sudah, sisihkan saja uang belanja yang aku berikan kepada kamu." Disisihkan. Akhirnya dapat uang untuk bikin manisan. Setelah dipikir-pikir lagi oleh Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, "Berarti tunjangan saya itu ada lebihnya." Nah, akhirnya apa? Uang yang sudah dikumpul ini dikembalikan lagi ke Baitul Mal dan tidak jadi bikin manisan. Maknanya hal itu sebetulnya itu tunjangan sudah ditentukan dan itu dipersilahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menggunakan itu semua. Tetapi karena sifat waroknya sampai-sampai dikembalikan lagi. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadikan, ya, contoh keteladanan, ya, bagi kita semua. Setidaknya kita hari ini, ya, betul-betul memahami sesuatu tadi itu dengan ilmunya dan berusaha untuk mengamalkan. Setidaknya kita itu menghindari hal-hal yang haram, gitu, ya, menghindari hal-hal yang haram. Dan insya Allah dengan kita meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Ya. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Nah, itu. Dan memang disitulah anjuran untuk as-sabru ala ta'ah, bersabar di dalam taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan insya Allah kita harus betul-betul meyakini bahwasanya pasti dengan, ya, turunnya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu salah satunya adalah tentang, ya, kekeluargaan, ya, tentang wanita yang ditinggal wafat atau diceraikan oleh suaminya, kemudian dia bertakwa kepada Allah untuk bersabar di dalam masa penungguan, masa iddah. Dan siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu. Nah, itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.